Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 338 Sedikit penguasaan perjalanan naga. Desain istana bawah tanah tanpa batas sangatlah misterius. Mekanismenya tidak terbatas. Dengan kata lain, ketika orang pertama melewati tempat ini, mereka harus menerobos mekanisme tersebut. Namun setelah orang tersebut melewatinya, mekanisme tersebut tidak akan hancur dan akan tetap ada. Itu membentuk sebuah aturan. Jika seseorang ingin melewati rintangan, mereka harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Mengikuti jejak seorang ahli, berlari di belakang mereka, dan setelah mereka menghancurkan rintangan, mengambil keuntungan dan melewatinya dengan tipu daya. Jangan pernah berpikir tentang hal-hal itu. Selain itu, istana bawah tanah tanpa batas sangatlah besar. Rintangan di awal tidaklah terlalu buruk, dan mereka yang berada di alam mendalam tidak akan tertekan. Namun, ketika mereka mencapai bagian tengah, sebagian besar orang di alam mendalam tingkat kelima dihentikan oleh mereka. Sedangkan untuk bagian selanjutnya, mereka bahkan lebih sulit. Dengan rintangan sesulit itu, jika Chu Feng ingin menggunakan kultivasinya sendiri di alam asal tingkat 9 untuk berjalan-jalan di istana bawah tanah tanpa batas, itu adalah hal yang hampir mustahil. Jadi, Chu Feng hanya bisa meminjam kekuatan Egi untuk berjalan-jalan di istana bawah tanah tanpa batas. Tindakan Chu Feng bisa dikatakan curang, tetapi pada kenyataannya juga tidak. Egi adalah salah satu roh dunia Chu Feng, jadi dia juga salah satu kemampuan Chu Feng. Sama halnya dengan orang-orang yang dilindungi oleh elit armamen. Dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki tingkat kekuatan yang sama, itu seperti memiliki keunggulan mutlak. Jika dua orang bertarung, apakah elit armamen tidak diperbolehkan jika mereka memiliki satu? Tentu saja itu tidak mungkin, jadi mendapatkan keuntungan dengan meminjam kekuatan Egi adalah tindakan yang wajar. Asteris wus wus wus. Chu Feng saat ini sudah menggunakan teknik langit kekaisarannya secara ekstrim. Dengan kekuatan pendeteksiannya sendiri sebagai seorang spiritualis dunia serta kultivasi Egi di alam mendalam tingkat 3, tidak peduli mekanisme apapun yang mereka miliki, mereka tidak dapat mengganggu Chu Feng. Dalam situasi seperti itu, banyak sekali orang mulai berpapasan dengan Chu Feng, dan saat mereka melihat orang yang berpapasan dengan mereka ternyata adalah seorang pemuda, tak seorang pun yang tidak sangat terkejut karena mereka sangat mengingat wajah pemuda itu karena mereka merasa bahwa orang itu kemungkinan besar adalah seorang jenius yang namanya akan tersebar di seluruh benua. Ini tidak berhasil. Ini bukan cara untuk melanjutkannya. Ada terlalu banyak ahli yang berpartisipasi dalam pertemuan pernikahan ini, dan karena Jie Bufan dan yang lainnya membuang-buang waktu, dengan metode saya saat ini, saya tidak punya cara untuk mengejar ketinggalan. Namun, Chu Feng saat ini mengerutkan keningnya karena dia bisa merasakan bahwa masih banyak ahli kultivasi bela diri di depannya. Orang-orang itu menguasai metode khusus, dan beberapa memiliki keterampilan bela diri tubuh yang tidak lebih lemah dari teknik langit kekaisarannya. Dalam situasi itu, belum lagi mendapatkan hadiah tempat pertama, Chu Feng bahkan tidak akan bisa masuk dalam 10 besar. Sepertinya aku hanya bisa mempertaruhkan ini atau perjalanan ini akan sia-sia. Pada saat itu, Chu Feng menggertakkan giginya, dan tiba-tiba menghentikan langkahnya yang cepat. Dia menyilangkan lengannya di depan dadanya, dan pada saat yang sama, dia menutup matanya. Mengapa anak laki-laki ini berdiri dan tidak bergerak? Bukankah dia anak laki-laki yang baru saja melewatiku? Apa yang sedang dia lakukan? Dia hanya memiliki kultivasi tingkat ketiga dari alam mendalam, jadi aku yakin bahwa kecepatan yang mengerikan tadi pasti karena dia menggunakan beberapa metode terlarang, dan sekarang, dia mendapatkan rebound, kan? Chu Feng menghentikan langkahnya dan tidak maju menyebabkan banyak orang, yang dilewati Chu Feng, mengejarnya. Melihat Chu Feng berdiri di sana tanpa bergerak, banyak orang menebak satu demi satu dan beberapa orang bahkan berbicara untuk mengejeknya. Namun, tidak ada seorang pun yang berhenti untuk mengamati. Mereka mengerahkan seluruh tenaga mereka untuk terus berlari maju dengan gila-gilaan. Sebenarnya, siapapun yang mampu mencapai tahap ini dapat dikatakan sebagai orang-orang terkenal di alam mendalam. Mereka semua memiliki cukup kepercayaan diri untuk melewati istana bawah tanah ini dan memperoleh kualifikasi untuk bergabung dengan pertemuan pernikahan. Dan alasan mengapa mereka mengerahkan seluruh tenaga mereka tentu saja karena mereka tergiur dengan 10.000 manik-manik mendalam. Di benua 9 provinsi, kemungkinan besar tidak ada satu orang pun yang tidak akan tergerak oleh 10.000 manik-manik mendalam. Jadi, mereka mengerahkan seluruh tenaga mereka dan menyerbu ke arah 10.000 manik-manik mendalam. Tetapi bagaimana mereka bisa tahu bahwa meskipun Chu Feng tampak tenang di permukaan saat dia berdiri di sana, pada kenyataannya, perubahan yang membalikkan langit dan bumi sedang terjadi di dalam tubuhnya. Kekuatan mendalam yang mengalir dalam tubuh Chu Feng saat ini menyusut dengan cepat, menyebabkan perubahan karakteristik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan kekuatan mendalam yang berubah secara khas itu, saat ini, mengembun di bawah kaki Chu Feng. Asteris hem. Tiba-tiba, kabut biru yang luas muncul di bawah kaki Chu Feng. Kabut itu membumbung dan bergulung-gulung seperti awan dan kabut.
Namun, gas biru itu bukanlah kabut biasa, karena pada saat yang sama ia berputar-putar, ia mengembun menjadi suatu bentuk, dan itu sebenarnya adalah seekor naga biru. Naga biru itu panjangnya 5 meter, kedua matanya kosong, tubuhnya kabur, tetapi memang bentuknya seperti naga. Meskipun dari penampilan luarnya, naga biru yang dibentuk oleh pendiri naga biru hari itu, yang tampak seperti naga sungguhan, memiliki kekuatan dan dominasi yang jauh lebih besar daripada naga biru yang dibentuk oleh Chu Feng. Tubuhnya juga mengandung energi spiritual, seolah-olah itu adalah naga sungguhan yang memiliki kehidupan. Haha, aku berhasil. Saat melihat naga biru di bawah kakinya, Chu Feng tak henti-hentinya bergembira. Dengan kedua kakinya menghantam tanah, Chu Feng menunggangi naga biru itu. Karena naga biru itu terlalu kecil, berdiri jelas tidak senyaman duduk. Namun harus dikatakan bahwa menunggangi naga biru itu jauh lebih nyaman daripada menunggang kuda. Namun, bukan hal terpenting untuk bisa mengendarainya. Yang terpenting adalah dengan pikiran Chu Feng, naga biru itu berubah menjadi sederet cahaya dan mulai terbang. Hanya dengan sekejap, naga itu menghilang. Ao! Naga biru di bawah Chu Feng seperti naga kecil yang baru saja lahir. Meskipun aura yang dipancarkannya tidak kuat, kecepatannya sangat cepat dan pada saat yang sama, ia juga mampu membuat raungan rendah yang sedikit sombong. Dalam situasi seperti itu, orang-orang yang baru saja mengejar Chu Feng semuanya melewatinya lagi, dan kali ini, kecepatannya melewati mereka berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihat penampilan Chu Feng dengan jelas. Mereka hanya melihat sederet cahaya biru menyapu tubuh mereka, dan setelah itu, mereka tidak lagi melihat jejaknya. Apa itu? Apakah itu seseorang di alam surga? Sejak saat itu, hampir semua orang yang dilewati Chu Feng tercengang oleh kecepatan Chu Feng yang anehnya cepat karena terkejut. Sebagian besar orang merasa bahwa itu adalah orang yang sangat kuat di alam surga, atau kalau tidak, tidak mungkin kecepatannya begitu cepat. Namun, beberapa orang juga merasa bahwa itu hanya halusinasi mereka karena benda berwarna biru itu lewat dengan cepat. Itu benar-benar terlalu cepat, dan tidak jelas apakah itu benar-benar terjadi, atau apakah mata mereka rusak. Haha, aku tidak pernah menyangka bahwa jurus naga melintasi 9 surga ini akan begitu hebat. Aku bahkan belum menguasainya, tapi aku sudah bisa mencapai kecepatan seperti itu. Jika aku menguasainya, bukankah bahkan ahli alam surga tidak akan bisa melakukan apapun padaku? Chu Feng saat ini sangat gembira. Dalam hal kecepatan, Dragon Traveling Through Nine Heavens sudah sepenuhnya melampaui Imperial Sky Technique. Pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa mengejar makhluk hidup manapun di depannya. Itu berarti bahwa Chu Feng sangat mungkin menjadi orang nomor 1 di istana bawah tanah. Namun Chu Feng tidak berani meremehkan lawan-lawannya, karena dia ingat dengan jelas orang kuat di alam surga, lelaki tua cabul Wang Qiang, adalah orang pertama yang melangkah masuk ke istana bawah tanah. Dan sampai sekarang, Chu Feng masih belum menemukan jejak lelaki tua cabul itu, artinya dia, Wang Qiang, selalu berada di depan Chu Feng dan dia juga melemparkan Chu Feng jauh di belakangnya. Jadi, Chu Feng tidak hanya tidak mengurangi kecepatannya, dia bahkan mengerahkan seluruh kemampuannya dan melakukan persiapan untuk bersaing dengan ahli alam surga, lelaki tua cabul itu. Setidaknya dalam hal kecepatan, dia harus melampauinya.